Apakah hari ini dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Terus nanti siap menerima apapun yang kita sampaikan di sini. Siap. Kemudian tim putuskan Sama siap. untuk apa hasilnya ya. Nah, terus kemudian perlu kita ketahui kita nanti ada 4 fase. Pertama, masa presentasi sekitar 10 menit maksimal 15 menit ya, nggak lebih dari itu usahakan. Kemudian kedua akan ada fase diskusi tanya jawab yang berkaitan dengan apa yang kita presentasikan ataupun yang berhubungan itu, walaupun misal ada di luar dan sebagainya, di luar konteks. Dan ketiga, kita akan break dan kita akan putuskan hasilnya bagaimana untuk penilaian ya. Dan yang keempat adalah diumumkannya hasil dari penilaian itu ya. Itu 4 fase yang kita nanti akan ini langsung. Baik, sebelumnya saya persilahkan kalau Alta mau berdoa lebih dulu ya. Kalau enggak langsung nggak apa-apa. Berdoa. Ya, kamu aja sendiri ya. Sudah, silakan. Kok bisa datang kayaknya ada kegiatan kayak rame backgroundnya. Nyusul mungkin Pak. Nyusul kayaknya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atta Ramana, saya dari D3 Usaha Berjalan Wisata. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan tugas akhir saya yang berjudul peran tim digital marketing melalui platform TikTok pada destinasi Gunung Strawberry, Kota Batu, Jawa Timur. Sebelum masuk dari pembahasan, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Pandu selaku dosen pembimbing saya yang telah menyempatkan ruang di sini dan juga yang telah membimbing saya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan tahapan proses akhir laporan tugas akhir saya ini. Yang kedua, dengan hormat Bapak Weni selaku anggota penguji yang telah menyempatkan ruang dan waktunya untuk mendengarkan saya berpresentasi terkait laporan tugas akhir saya ini. Untuk yang selanjutnya, ada sekian presentasi yang nantinya akan saya bahas di presentasi saya ini. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Penerapan digital marketing melalui sosial media dapat diterapkan di destinasi Gunung Strawberry untuk mempromosikan fasilitas-fasilitas yang ada pada destinasi tersebut. Upaya ini dapat meningkatkan kunjungan dan daya tarik wisatawan yang akan berkunjung ke Gunung Strawberry. Salah satunya yakni platform TikTok, di mana platform tersebut sedang populer di desa ini dibandingkan platform lain seperti Instagram maupun Facebook karena adanya penurunan time spend. Digital marketing dalam destinasi Gunung Strawberry ini sangatlah berpotensi untuk meningkatkan para wisatawan yang ingin berkunjung dengan tujuan liburan serta untuk sekedar mengejar informasi saja. Ada beberapa media sosial yang digunakan dalam promosi melalui digital marketing ini seperti Instagram, YouTube, WhatsApp, serta TikTok. Akan tetapi hanya media sosial seperti TikTok ini yang butuh pengembangan dalam memasarkan destinasi Gunung Strawberry. Untuk selanjutnya, rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah saya paparkan, ada pun rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dari bab pembahasan. Untuk yang pertama yaitu bagaimana strategi pemasaran pada destinasi Gunung Strawberry melalui platform TikTok ini. Yang kedua, bagaimana pengaruh adanya promosi melalui platform TikTok pada destinasi Gunung Strawberry. Oke, yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Jadi ada 4 teori yang saya jelaskan dalam bab tinjauan pustaka ini. Untuk yang pertama ada TikTok, yang kedua ada peran, yang ketiga destinasi wisata, yang keempat digital marketing. Langsung saja menuju ke bab yang ketiga yaitu metode pelaksanaan. Ya. Jadi di metode pelaksanaan ini ada 4 poin yang saya jelaskan. Untuk yang pertama yaitu pelaksanaan praktek nyata. Jadi untuk pelaksanaan praktek nyata yang saya lakukan di Gunung Strawberry ini bertepat pada tanggal 9 Januari sampai dengan 9 Juni 2023. Yang untuk yang kedua yaitu lokasi dan waktu pelaksanaan praktek nyata.
Nah, untuk lokasi pelaksanaan praktek kerja nyata saya ini yang saya lakukan di Lumbung Strawberry ini bertempat pada Desa Pandanerjo, Kecamatan Bumi Haji, Kota Batu, Jawa Timur. Nah, untuk waktu pelaksanaan yang saya lakukan pada saat praktek kerja nyata saya ini dimulai yang menurut SOP yang telah dibuat dari pihak Lumbung Strawberry untuk masuknya dimulai dengan jam 8 siang sampai dengan jam 5 sore untuk pulangnya. Dan untuk daftar liburnya hanya diambil dalam satu kali dalam satu minggu, kecuali hari event, hari besar, dan hari weekend. Selanjutnya ruang lingkup kerja. Dari ruang lingkup kerja ini saya diposisikan di tempat job desk utama, yaitu tour guide atau pemandu wisata. Namun seiring berjalannya waktu sekitar 2-3 bulan itu saya dipindah posisikan sebagai tim digital marketing ini. Selanjutnya ada jenis pengumpulan data. Dari jenis pengumpulan data yang saya lakukan dalam penyusunan laporan tugas akhir atau dalam pelaksanaan praktek kerja nyata ini saya ada dua, yaitu jenis data primer, yaitu jenis data yang seperti contoh kayak wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jenis data sekunder. Kalau sekunder ini lebih ke mengambil ke internet, buku, jurnal, itu dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke metode pengumpulan data. Ada 4 metode pengumpulan data yang saya lakukan dalam proses penyusunan laporan tugas akhir dan pelaksanaan praktek kerja nyata ini. Ada wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya, produk unggulan dan atraksi wisata Lumbung Strawberry. Jadi di Lumbung Strawberry ini bukan hanya menyediakan strawberry saja, namun ada beberapa atraksi wisata seperti contoh kayak wisata butik strawberry, edukasi, kafe, stasiun strawberry fresh yang setiap harinya ada. Selanjutnya ada rafting dan tubing, ada paintball dan outbound, dan juga ada event dan sewa tempat. Selanjutnya masuk dalam pembahasan. Ada beberapa pemasaran secara digital menggunakan media sosial di destinasi Lumbung Strawberry, seperti contoh WhatsApp, Instagram, YouTube. Namun untuk pemasaran digital yang butuh perkembangan hanyalah platform TikTok, dikarenakan dari akun TikTok Lumbung Strawberry tersebut sempat vakum dan butuh pengembangan. Strategi di tim digital marketing promosi melalui platform TikTok ini diterapkan menjadi kunci dalam mengembangkan destinasi Lumbung Strawberry, yaitu untuk menarik daya tarik wisatawan yang ingin berkunjung. Dengan menggunakan strategi marketing ini melalui platform TikTok ini sudah berhasil untuk meningkatkan daya tarik wisatawan yang berkunjung ke destinasi Lumbung Strawberry ini. Untuk gambar sebelah sana itu sebelah kanan, yang pertama itu proses pengaktifan kembali akun TikTok tersebut. Yang kedua itu proses pengembangan setelah saya kembangkan untuk akun TikTok Lumbung Strawberry tersebut. Selanjutnya langsung ke proses atau alur pembuatan konten video sebagai media promosi melalui platform TikTok. Kenapa saya langsung ke alurnya? Dikarenakan dalam proses tim digital marketing ini tugas saya hanya mengedit, mengambil video yang nantinya saya akan mengunggah ke akun TikTok Lumbung Strawberry tersebut. Untuk yang pertama yaitu ada pengaktifkan kembali akun TikTok. Sebelum Lumbung Strawberry sudah memiliki official akun TikTok, jadi untuk tahapan awal hanya pengaktifan akun saja dengan nama pengguna @Lumbung Strawberry, lalu dikategorikan perjalanan wisata. Pada bio profil juga disertakan jam operasional, sosial media lainnya seperti Instagram dan alamat serta kontak person untuk memudahkan para pengguna TikTok yang ingin berkunjung atau sekedar mencari informasi saja. Yang kedua yaitu analisa potensi atraksi wisata atau aktivitas wisata. Sebelum pembuatan video perlu adanya analisa atraksi wisata terlebih dahulu. Tujuannya potensi apa dan poin penting apa yang ingin diangkat dalam sajian konten guna agar wisatawan tertarik mengunjunginya. Adapun poin penting yang masuk dalam analisa seperti tempat yang menarik dan juga pemandangan yang memiliki potensi untuk tertariknya wisatawan yang akan berkunjung ini. Selanjutnya ada analisa perkembangan tren konten video TikTok. Pada tahap ini tim melakukan pengamatan tren yang sedang trending di aplikasi TikTok melalui branded FYP atau For Your Back. Setelah mengamati sajian konten tersebut di branded FYP akan disimpan untuk nantinya akan jadi bahan referensi untuk pengeditan video selanjutnya. Syuting atau pengambilan gambar. Syuting atau pengambilan gambar dilakukan di objek wisata dan pada event dengan acuan konsep video yang telah direncanakan dan disepakati oleh tim.
Proses pengumpulan footage atau bahan video berkonten dilakukan pada hari yang sama untuk menghasilkan kualitas konten yang sesuai dengan yang diinginkan. Untuk pengambilan gambar atau syuting atau editing semua pure pakai HP yang disediakan oleh pihak dari Gunung Strawberry tersebut atau smartphone. Selanjutnya dalam proses editing. Pada tahapan ini merupakan proses penataan hasil atau pengambilan gambar, optimalisasi secara visual, voiceover atau pengisian suara generasi. Kalau grading atau proses pewarnaan pada video semua dilakukan melalui smartphone dan menggunakan aplikasi yang bernama CapCut. Nah, untuk gambar sebelah kanan itu adalah proses tahap editing. Selanjutnya ada mengunggah dan optimasi. Setelah konten dibuat dan telah melalui proses editing serta kurasi dan teknologi Strawberry, lalu video diunggah ke sosial media TikTok untuk menaikkan tips konten yang diposting. Perlu adanya optimasi sebagai elemen penting, di antara penulisan caption yang menarik mungkin dan penambahan tulis hashtag atau tagger, dan yang terakhir yaitu menyantumkan lokasi logo Strawberry tersebut. Untuk gambar yang di kanan itu dalam proses pengunggahan ekspor ke akun TikTok. Untuk yang kanan lagi itu tampilan setelah upload di akun TikTok logo Strawberry tersebut. Yang terakhir yaitu evaluasi konten. Pada tahap ini konten yang telah diposting akan dievaluasi berdasarkan view, like, comment, and share. Data tersebut akan menjadi rujukan untuk membuat konten selanjutnya, seberapa powerful dan seberapa tingkat split yang berhasil tertarik pada destinasi Gunung Strawberry Pandan Hijau ini. Ya, untuk gambar yang kanan itu yang pertama itu menunjukkan untuk jam aktif pengguna TikTok pada jam 8 PM atau jam 8 malam. Yang kedua yaitu wawasan berumur dominan diikuti oleh perempuan. Yang ketiga ada tayangan video, beberapa tayangan video yang hasil dari beberapa tayangan video, tampilan profil, suka, like, dan komentar. Lalu untuk yang terakhir itu ada gambar usia atau range usia yang mengakses akun TikTok logo Strawberry. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon maaf dan terima kasih. Sebelumnya ada video hasil dari pengeditan ini. Ya, sebentar. Ini adalah salah satu video yang berhasil menarik wisatawan yang datang ke Gunung Strawberry. Ini di akun TikTok Gunung Strawberry sudah mendapatkan view sekitar 200 sampai 300 ribu dan like sekitar 10 sampai 15 ribu. Ini bisa kita lihat dari handphone, terlihat tidak buruk, tapi tidak tahu mengapa tiba-tiba berita terima kasih. Baik, sudah? Sudah. Terima kasih atas presentasinya. Nah, langsung ya Pak. Ya, monggo. Ini. Nah, Atta, panggilanmu siapa? Atta atau? Atta, iya. Atta. Ini judulnya kan peran tim digital marketing melalui platform TikTok pada destinasi wisata Lumbung Strawberry, Kota Batu, Jawa Timur. Ya. Peran berarti kan ada tim digital marketing ya, dan platform TikTok untuk destinasi wisata. Nah, kalau apa sih yang kamu asli mana? Asli Nganjuk saya. Nganjuk. Iya. Nganjuk mana? Nganjuk Aceh. Aceh. Iya. Apanya tugu Aceh itu? Tugu yang mana? Tugu Monumen itu. Tugu di pertigaan itu? Oh, jalan G itu Pak. Nah, Itu saya masuk Pak itu. Ya sekitar situ lah rumah saya. sebelah itu. Dekat. Oke. Terus apa namanya? Kamu dari Nganjuk terus kemudian kenapa? Apa yang melatar belakang ini kamu judul ini? Kalau dari magangnya sih Pak, saya lebih dekat gitu dari Batu ke Nganjuk. Bisa kalau tiap minggu sekali itu bisa pulang gitu. Kalau untuk judulnya sih sesuai dengan job saya sih Pak. Kan saya disuruh dalam mengupload video, mengunggah video, dan akhirnya saya berhasil untuk mendapatkan view yang banyak, dan itu berpotensi untuk menarik mengirim daya tarik wisatawan yang ingin datang ke destinasi Gunung Strawberry ini. Oke. Selain itu, kalau misal kamu kaitkan dengan fenomena yang ada
Itu seperti itu kayak gimana? Seperti kecenderungannya apa dunia pariwisata atau itu biasanya menggunakan sosial media atau Iya. nah itu gimana coba ceritakan. Soalnya kan di destinasi, apalagi destinasi wisata yang saat ini yang perlu pengembangan itu salah satunya itu cara mengembangkan melalui strategi digital marketing ini Pak. Dengan melakukan TikTok, apalagi kalau TikTok ini kan saat ini kan sedang tren gitu, banyak penggunanya, bukan hanya kalangan dewasa juga, bahkan dari kecil bisa sampai tua juga ada Pak. Saya pernah lihat itu orang menggunakan TikTok itu. Ya, maka dari itu saya mengambil judul ini gitu. Itu latar belakang ya. Iya. Kemudian ketika nanti tolong diceritakan di ini apa namanya di bab 1 ini. Jadi selain mempromosikan itu tadi ya. Jadi trennya di dunia pariwisata itu bagaimana bisa kamu masukkan di situ. Kayak di dunia pariwisata apa di kayak apa strategi digital marketing? Nah, yang strategi di digital marketing yang itu ada di dunia pariwisata. Oh, ya. Itu umumnya kemudian langsung kamu khususnya ke yang ke mana ke bisa apa strawberry ya. Terus kemudian ini apa ini peran tim ya. Ada pembahasan tentang tim di sini. Jadi untuk tim digital marketing ini saya berdua saja sama rekan magang saya Pak dari beda instansi gitu. Sebelumnya ada nggak? Dari tim digital marketing ada tapi nggak ke TikTok Pak, cuma ke Instagram, WA sudah itu aja sih setahu saya. Ya. Dan itu masih ada, timnya itu masih ada Ya, yang dimiliki oleh apa? Rumus Strawberry. Sekarang masih ada untuk Instagram sama WA itu. Untuk yang TikTok setelah saya pulang magang ini nggak ada Pak. Jadi saya nanti tertulis dari daftar itu menambahkan job untuk apa itu digital marketing melalui TikTok ini. Oke, di tinjauan pustaka di bab 2 ya. Iya. Kamu lihat itu di halaman 2 halaman 3. Ada nggak pembahasan tentang masalah tim? Kalau tinjauan pustaka sih nggak ada timnya, tapi di digital marketingnya ada. Ya, kan di judul ada Timnya. peran tim digital marketing. Ya. Kalau yang kamu ceritakan tentang sebenarnya apa? Digital marketing atau timnya? Digital marketingnya sih Pak. Jadi, Nah, ya. oke, terus. Jadi saya kayak membuat video, mengedit video gitu, kan nantinya saya upload ke platform TikTok. Dan dari platform TikTok tersebut nanti kan banyak saya juga berhasil gitu kayak mengundang viewer banyak gitu. Dan dari viewer doang nanti banyak kan bisa jadi menggiring daya wisatawan gitu yang ingin berkunjung ke destinasi gunung strawberry ini. Gitu Pak. Jadi peran saya sih cuma mengunggah atau membuat video yang nantinya diupload di akun TikTok tersebut. Ya. Nah, maksud saya gini, mungkin peran tim digital marketing itu bisa langsung ke peran digital marketing misal gitu, bisa ya. Peran digital marketing melalui platform ini. Karena kalau kamu bicara tentang peran tim, berarti kamu harus menceritakan tim itu bagaimana. Iya. Kamu ceritakan nggak? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Berarti kalau gitu, ngapain ada kata tim di judul itu? Berarti seharusnya timnya nggak ada gitu. Ya. Kecuali kalau kamu ingin timnya itu bekerjanya bagaimana, merancangnya bagaimana, terus kemudian nyari idenya bagaimana, terus prosesnya bagaimana secara detail, itu kamu ini rapat-rapatnya dan sebagainya. Nah, itu kamu itu peran tim gitu. Tapi kalau lebih kepada digital marketingnya, berarti peran digital marketing gitu. Nggak usah diberi kata tim ya. Tapi untuk rapat atau koordinasi itu saya sudah cantumin di laporan tugas akhir saya. Ya, itu kan laporannya, tapi ya ininya di sininya ada nggak? Oh iya. Ada? Nggak? Di mana ya? Di tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka. Nggak ada di tinjauan pustaka. Nah, kalau memang kamu menonjolkan peran tim itu, bagaimana istilahnya itu memproduksi ide, ya. Terus kemudian bagaimana mengolah menghasilkan produk yang itu nanti kontennya untuk TikTok itu kamu nggak apa-apa timnya itu kata
Cuma konsekuensinya di bab 2 kamu harus jelaskan apa sih definisi dari tim itu apa. Gitu. Pilih mana? Pilih gimana ya Pak? Kan soalnya kan di laporan tugas akhir saya itu menjelaskan kayak analisis itu kan otomatis kan analisis dulu ide yang mau diubah itu apa untuk konten yang mau diupload di TikTok itu ini gitu. Nah, berarti kalau itu kan ada kerja tim kan di situ ya? Iya ada juga Pak. Soalnya kan Itu kamu ceritakan, ya. Kan udah kamu ceritakan di sini ya. ya sudah di Berarti di bab 2-nya kamu tambahi tim. pengertian tim. Oh, apa iya. sih tim? Ya, itu ya. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa bedanya digital marketing dengan sosial media marketing? Kalau digital marketing itu pemasaran secara digital Pak. Kalau sosial media itu lebih ke menjunjung kayak misal sosial media TikTok itu, WhatsApp itu, ya gitu aja sih Pak secara setahu saya. Kalau digital marketing kan bisa dari web dan lain sebagainya gitu. Kalau sosial media itu lebih ke menjunjung gitu Pak. Misal kayak WhatsApp, Facebook, TikTok gitu. TikTok itu sosial media marketing atau digital marketing? Sosial media sih Pak. Tapi judulnya digital marketing. Digital pemasaran secara digital melalui platform TikTok gitu Pak. Masa? Berarti salah ya Pak? Gimana? Kalau menurut saya sih itu bagus sih Pak. Maksudnya di pemasaran secara digital melalui platform TikTok gitu Pak. Karena ada melalui kata melalui digital. Pernah tim digital marketing. Iya. Nah, digital marketing Soalnya- apa? Saya tanya apa bedanya digital marketing dengan sosial media marketing? Ya yang saya jelaskan tadi Pak. Jadi sosial media itu menjunjung ke kalau nggak salah sih Pak itu menurut saya. Saya tahu ada Ya, salah. kalau tim digital marketing, kalau digital marketing berarti itu cakupan kerjanya lebih luas. Jadi misal digital marketing itu hanya sosial media marketing, TikTok yang menceritakan TikTok, Instagram, apa lagi? Facebook, apa lagi? YouTube, WhatsApp, itu apa? Itu sosial media. Sosial media marketing kan? Iya. Kalau digital marketing itu apa? Sosial media marketing itu bagian dari digital marketing. Jadi kalau digital marketing itu ada Google Ads, Google Ads. Google Ads. Terus kemudian bagaimana pakai SEO, Search Engine Optimization gitu. Terus kemudian pakai website ya, platform berbasis ini apa namanya hypertext itu ya. Iya. Tahu kan? Hypertext. Yang kayak teks. HTTP. Oh, hypertext. Iya, ya. Ya, web based ya, web based dan sebagainya. Jadi semua itu kalau nggak salah itu ada lima itu salah satunya itu adalah sosial media. Nah, itu baru dikatakan digital marketing. Nah, cuma karena kamu di sini judulnya digital marketing, maka mungkin ya makanya tadi saya tanya melalui platform TikTok ini sebenarnya kan sosial media marketing. Ini nggak apa-apa, cuma saya tadi tanya, misalnya kamu tahu nggak bedanya digital marketing dengan sosial media marketing? Itu tadi, ya. Jadi kalau membedakan, kalau sosial media marketing itu adalah bagian dari Digital marketing. Nah, sedangkan digital marketing sendiri ada 6 atau 5 elemen, ya. Salah satunya itu tadi, ya. Ya. Jadi lain kali kalau ditanya, biar tahu bedanya itu di situ. Oke, terus kemudian saya mau konfirmasi ini apa sih yang dimaksudkan spend time itu? Time spend. Ya, time spend itu semisal kita menghabiskan waktu di aplikasi tersebut gitu Pak. Jadi seberapa banyak sih saya menghabiskan waktu di platform TikTok itu? Kenapa TikTok lebih sekarang ini lagi high gitu Pak. Jadi kayak spend time-nya itu lebih banyak gitu daripada sosial media yang lain seperti Facebook, Instagram. bisa kamu contohkan misal gimana? Bisa seperti sekarang ya Pak ya, untuk saat ini anak muda itu banyak yang mengakses TikTok daripada Facebook gitu Pak. Untuk yang
Soalnya kita pas lagi ngopi kan lebih banyak orang mengakses TikTok tersebut daripada Facebook gitu Pak, sebenarnya gitu. Kaitannya dengan spend time apa? Kan di laporan tugas akhir saya ini saya jelaskan bahwa Facebook, Instagram ini mengalami penurunan spend time gitu Pak. Jadi untuk waktu yang dihabiskan itu turun gitu Pak. Oke. Kalau dari sisi bisnisnya kira-kira gimana? Kalau dari sisi Kenapa? Itu tadi kan orang sebagai penikmat ya, itu mungkin lebih banyak mengakses ke TikTok ya. Tapi kalau di dunia industri ya, itu seperti tempat wisata, mereka lebih banyak berpromosi ke menggunakan sosial media TikTok itu karena kalau dari sisi bisnisnya mungkin dari ya gitu Pak, mungkin dari banyak pengunjung maka dari itu kan dari sisi penggunanya. Oh ya, dari sisi platformnya kira-kira apa? Ya lebih gimana Pak? Lebih fleksibel gitu ketika kita promosi melalui TikTok gitu Pak. Fleksibel ini kenapa? Ya kayak semisal dalam proses pengeditan gitu Pak, kita nggak perlu kayak lewat laptop gitu. Padahal dari smartphone itu bisa langsung ke ekspor ke akun TikTok gitu. Berarti ini untuk proses pembuatannya lebih gampang ya. lebih gampang, Ya. fleksibel. Ya. Selain itu yang saya alami sih dalam bisnis melalui akun TikTok ini sih, itu saja sih Pak. Pernah dengar tentang masalah Algoritma TikTok itu. Nah, kenapa dengan algoritma TikTok? Itu pernah Pak. Itu algoritma itu dalam artian semisal pengguna TikTok yang aktif gitu Pak. Maksudnya semisal kita upload video dengan jam segini nanti banyak yang melihat gitu Pak. Setahu saya sih gitu algoritma TikToknya untuk dalam proses pembuatan video. Algoritma TikTok itu lebih menguntungkan dengan sosial media yang lainnya. Itu adalah untuk keyword kata kunci kalau dimasukkan dia itu random, acak. Kalau di Instagram atau misal di Facebook dan sebagainya itu keywordnya kalau misal dicari ini udah ini itu aja. Tapi kalau di TikTok itu algoritmanya apa ya, dia nanti akan acak gitu. Dan itu pada akhirnya pokoknya yang itu hampir berhubungan dengan itu tadi oleh TikTok itu akan dimunculkan di mesin pencarinya di situ. Jadi itu yang sehingga lebih dinamis, nggak monoton. Ya. Oh iya. Dari sisi fluktuasi keywordnya. Gitu. Oke, terus berapa lama kalau misal ini tadi kan kamu membuat satu konten ya misalnya, kamu menghabiskan waktu berapa lama dalam membuat itu? Membuat sekaligus mengedit gitu Pak ya. Sehari bisa paling cepat. Sehari bisa. Iya bisa. Terus bisa nggak kamu ceritakan proses mencari idenya itu gimana? Misal tema, biasanya temanya ditentukan dulu, konsepnya kan. Coba. Jadi sebelum saya membuat video itu kebanyakan kayak ada event gitu Pak. Jadi sebelum event kan ada rapat gitu Pak, rapat pembagian job lebih menjuru kemana gitu lah. Nah saya itu lebih ke pembuatan konten video ini. Nah dari pembuatan konten video ini sebelumnya saya cari dulu di platform TikTok tersebut apa sih yang viral gitu, kayak sinematik atau gitu dan lain sebagainya gitu. Dan nantinya bahan saya lihat di TikTok itu bisa jadi referensi saya gitu Pak, yang nantinya bisa saya edit dan nantinya akan saya buat di platform TikTok umum software tersebut. Terus ini apa yang kamu ini analisis akunnya itu pakai apa? Analisis akun maksudnya? TikTok analisisnya? Oh iya, itu kalau semisal TikTok udah mencapai likes semisal 10 atau 20 ribu itu tidak bisa membuka analisis akun.
Terus ini yang ada nggak saran? Nah, saran. Sekarang berdua ya. Nah, ini harus lebih mengutamakan penggunaan digital marketing, khususnya sosial media marketing. Gitu. Kalau digital marketing itu tadi 5 atau 6 konsep itu ya. Nah, itu. Tapi kamu lebih ke khususnya sosial media marketing dengan memakai platform TikTok ini. Di situ. Baru jangan mengganti dalam job desk karena nggak ada orang gitu ya. Iya. Iya. Kan nggak ada orang Pak. Setelah saya keluar itu nggak ada yang ngurus TikToknya. Kamu nggak ditawari di sana. Di sini aja lah. Ya sempat ditawarin tapi saya nggak mau gitu Pak. Kenapa nggak mau? Ya pengen di rumah dulu gitu loh Pak. Nggak bisa waktu sama orang tua kan udah lama gitu nggak pulang. Kamu nggak tanya digaji berapa? Gajinya sih sudah per hari itu 50 sampai 100. Kamu bilang 100 Ya, per hari. Ya itu di luar uang makan. Jadi makan udah disediakan. Per hari 50 sampai 100. Kalau 1 bulan berapa? Ya sekitar 1,5 sampai 3 juta ya Pak. 1,5 sampai 3 juta ya. Nah, itu kan belum termasuk liburnya juga Pak. Belum termasuk apa? Liburnya, kan 1 minggu itu libur 1 hari. Oh, dikurangi? Kurangi gitu ya. Oh, oke. Kamu nggak bilang kurang sih. Nggak berani. Loh, ya harus punya daya tawar. Ya gimana Pak? Soalnya standar saya sih masih kurang gitu Pak. Baik, makanya kurang kalau segini. Ya, tapi saya juga maksudnya nggak tertarik di situ gitu Pak. Kamu tertarik kemana? Tertarik ke kayak gimana Pak? Ya kayak kerja di semisal ngadep laptop terus gitu loh Pak ini istilahnya. Jika ngadep laptop terus bisa dibilang kayak bapak gitu loh intinya. Kan bapak tiap hari kan ngadep laptop terus gitu Pak. Siapa bapak? Bapak begini. Gitu. Saya setiap hari nggak kadang di situ. Tapi kayaknya susah gitu. Ya. Kan ada itu apa istilahnya programming. Kalau kamu kuat di pemrograman, kamu belajar programming aja. Kan ada itu yang AI itu ya, kemudian data analisis ya. Iya. Ya itu kan bisa. Tapi ya bisa kurang gitu Pak. Saya kurang memahami gitu. Belajar. Belajar ya. Kan dulu kamu bisa nggak tentang TikTok dan sebagainya? Bisa. Enggak. Namanya kan otodidak. Tidak bisa. Nah ini kan, kalau enggak ya ambil pelatihan yang khusus yang bersertifikat, ya untuk menambah kompetensi. Ya. Baik Mas Pandu. Iya. Monggo silakan. Terima kasih Pak ini. Atau coba tampilkan video-video ya di akunnya TikTok. Coba buka akun TikToknya. Terus Saya buka akun TikToknya aja. ya. Pak David diisikan aja Pak. Alat. Gak datang kayak ini. Ya datangnya. Nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Sibuk jawab sih itu. Sama kan ya. Oke. Iya. Yang tengah pencet itu nah. Kayak gak connect lagi itu. Mati sudah. Yang tengah itu. Iya. Dari awal coba.
Kapan mulai buat kontennya? Mulai kapan itu? Untuk pembuatan pertama konten itu ya ini Pak. Ini semua buatan gue. Buatan tim saya Pak. Saya juara sama tim saya. Tanggal 3 bulan 3 ini pertama kali pembuatannya. 3 bulan 3. Dua orang ini sama siapa? Yang sama satu Bukan, Pak, itu beda jauh. dari mana? Stasiun lain Pak. Dari kampus mana? juga. Oh, Akpar dah. Juga. Oh, dari mana itu? Dari polisi. Polisi, ya. Ya. Polisi sini. Ya polisi ini Oh. sama dari Unitri Malang. Malang. Ini udah selesai. Ini acara pameran sosialisasinya senjata pertama. Jadi langsung Manis ya stroberinya. dengan kemarin sih Pak, soalnya kita pakai strawberry lokal dulu. Ini temannya, Ya, ya itu yang depan. sekaligus pemeran ya. Yang laki-laki Yang cewek itu. sama si dia. Di awakmu kan itu, Kak. Kalau yang cewek ini dari UB Pak ya, bukan ya? OP. Oke. UB. Jurusan apa? UB jurusannya administrasi ya. Bisnis. Kurang tahu sih sekolah punya administrasi ya. Ya, betul. Oke, video yang lain coba, Pak. Gimana? Video yang lain. Ini banyak berhasil FYP. Oke. Apa? Yang berhasil FYP atau muncul di halaman itu. Yang menarik. 14.000 ya yang suka ya. 14. Nah, oh ya. Jadi 14.000 yang suka. Untuk yang view-nya di luar. Ya, view-nya ini 232.000, yang satunya 414.000. Coba yang itu. Yang ini tunjuk kayak foto. Oh. Itu request dari komen-komen gitu Pak. Oh, nanti ditindaklanjuti dengan itu ya. Terus sampai ada nom. Hehe. Pakai apa itu suaranya? Suaranya pakai teks gitu Pak. Jadi teks nanti disuarakan. Pakai aplikasi apa? Kan suara anu ya kan susuk Google Map itu. Iya, suara benar. Jadi kita menulis teks gitu nantinya bisa langsung otomatis jadi suara gitu Pak. Aplikasi apa? Capcut. Pakai Capcut ini. Capcut. Capcut lagi. Ikutin aja jalan baru ini. Iya guys. Nah ini ikutin jalan aja. Guys, sama kayak kamu dengar. Dia jalanin aja dulu BKW. Ini kita lurus ya guys. Nah kalau udah naik, kita ikutin jalan. Ini sesuai video ya. Akses jalan bagus Ini rute yang baru Pak. Lintasan dari orang baru. Karena ini jalan baru. Strawberry. Nah, kita bukan lagi. Kita lurus lagi guys, gampang kan? Pakai motor apa mobil bisa ya? Bisa semua. Itu kalau simpangan apa enggak? Sempit. Kalau simpangan jalan setengah salah satu Pak. Tapi ada jalan utamanya juga sih Pak. Ayo Nanti. segera reservasi guys. Ini jalannya jalan yang bisa dari alun-alun Batu sampai ke Strawberry. Ini video-video pas ada event dari Bayangkari Jawa Timur. Ketua sini jadi ketua Bayangkari suatu istrinya dari Strawberry. Ketua Bayangkari.
Ini kalau dianalisis kok jauh ya? Ini yang 79, 80 dan sebagainya yang like dan yang itu apa menurut Arta? Kalau dibandingkan dengan yang tadi video tadi yang 2 tadi kan sampai ribuan yang like dan sebagainya. Apa yang dianalisis? Kira-kira Karena yang untuk yang video pertama yang viral ini saya menjawab dari komen yang video ini. Jadi dari saya menjawab pertanyaan dari komennya itu otomatis itu akan berpotensi untuk menaikkan view gitu Pak. Oh gitu. Nah, terus untuk yang atas-atasnya ini kan agak kecil gitu kan. Iya. Mungkin saja dari hasil video yang setelah viral ini jadinya untuk video selanjutnya itu agak sedikit gitu Pak. Videonya. Untuk seperti TikTok sih seperti itu sih Pak, agak nggak mesti juga itu. Kadang FYP kadang enggaknya gitu. Oke, yang terakhir berarti apa? Video terakhir itu? Video terakhir yang dibuat ini. Itu awakmu yang buat tak? Tim saya sih Pak, tapi lebih kadang juga bagi tim, kadang juga aku juga yang saya juga yang membuat gitu Pak. Ini dari depan jalan wisata Umar. Iya di Pak. Destinasi wisata Umar. Itu durasinya memang terbatas ya? Iya terbatas Pak. Basicnya video TikTok ini kan video pendek. Pendek. Ini video pendek. Ya itu belum dia balas komen-komennya itu. Soalnya sudah Enggak makan di situ ya, gitu sudah off ya. Ya sudah lah, nggak akunnya apa-apa. juga sudah nggak pegang lagi. Oke. satu video kalau misal profesional kamu minta apa di biaya berapa diganti berapa? Kurang paham sih saya Pak. Belum bisa mematok gitu kalau masalah komisi gitu Pak. Ya harus itu dong. Profesional kita. Iya. Harus punya gambaran lokal buat ini sekian gitu. Soalnya sih ini gimana Pak ya? Saya itu kayak biasa aja menjalani kerja ini gitu Pak, nggak semangat gitu. Biasa buat tapi buat orang lain kan nggak bisa. Iya sih. Ini nggak semangat maksudnya nggak semangat gimana? Nggak semangat kayak nggak terlalu bersungguh-sungguh yang dengan proses ini yang ini. Jadi saya asal video gitu, yang nantinya langsung masuk ke aplikasi CapCut untuk mengedit, ya gitu. Dari situlah jadi untuk hasil videonya gitu Pak. Jadi kalau terus lebih bagus lagi ya? Kayaknya nggak bisa sih untuk saya sendiri. Oh nggak bisa ya? Soalnya basic saya nggak ngedit video gitu. Iya. Ini juga tetap Pak. Sebenarnya ini yang terpaksa ya. Iya terpaksa untuk disuruh gitu Pak sama Disuruh, ya. saya. Sebenarnya paling banyak adalah kegiatannya adalah kepemanduan sebenarnya. Iya. Ya. Ini kan baru berapa bulan ya? 2 bulan paling ya. Iya. Hanya 2 bulan dari 5 bulan itu Tapi selama 6 bulan itu job utama saya tetap pemandu wisata. pemandu wisata. Ibaratnya ini yang jadi sampingan gitu. Iya. Ya, itu Pak Beni. Saya kembalikan Pak. Terima kasih. Baik. Baik, Nata, kita masuk ke sesi yang ketiga ya. Memang diskusi, kemudian saya minta kamu keluar dulu gitu ya. Saya mau izin keluar dulu ya. Ya, silakan. Permisi Pak ya. Itu masuk dulu. Kami cabut. Sekarang kami akan mengumumkan. Jadi dari hasil penilaian kami dan atas apa yang kamu presentasikan dan sebagainya dan bagaimana kamu memberikan respon dan kami anggap kamu menguasai apa yang kamu kerjakan di situ dan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu tulis gitu ya. Oleh karena itu dengan senang hati kami menyatakan bahwasanya kamu lulus ya. Terima kasih Pak. Dengan revisi yang mungkin nanti bisa dilihat di sini ya. Yang perlu aku tambahkan itu tadi tim gitu ya. Kemudian keterangan ditambahi dengan khusus, misal khususnya social media marketing atau nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Ya. Baik itu dari saya dan ini kamu diberi waktu untuk perbaikan
ngejar target juga Pak. Apa? Ngejar target juga biar Target apa? biar nggak baru kata lagi gitu Pak. Oh iya. Rencanamu gimana setelah ini? Setelah ini aku revisi besok aku setelah ini. Terus kedepannya kamu sudah lulus? Kalau nggak itu Pak, makanya saya tulis di moto itu kayak bingung gitu Pak mau kemana. Pokok intinya kan tanggung jawab saya kan setelah memulai kuliah itu kan harus lulus gitu Pak. Tadi temanmu Faradina Iya. itu ketika saya tanya dia mau lanjut S1 di Istiqlal. Oke. Sama orang tua saya sih disuruh lanjut gitu Pak. Ya iya. Tapi gimana ya Pak? Kenapa? Kan lanjut kan membutuhkan kayak banyak itu biaya. Mending saya kerja dapat biaya daripada saya keluarin biaya gitu Pak. Tapi kan dengan level pendidikannya itu lebih tinggi. Iya. Nah, itu nanti kan kamu bisa jadi posisinya ketika bekerja akan lebih baik. Itu bisa jadi itu atau kalaupun dengan waktu belajar yang lebih tadi, katakanlah gelar itu ini ya. Tapi kemampuan itu nanti akan juga lebih baik gitu loh. Itu. Ayahnya guru Pak. Hah? Ayahnya guru. Guru kan? Iya, guru. Guru apa? Matematika. Apa? SMP. SMP mana? Saya baca Aceh. satu ya. SMP 1. Iya. Nah, dulu punya guru kimia di daerah situ di Aceh. Dekat di situ kan ada pelandangan kan? Iya benar. Itu guru saya dulu tinggal di situ. Dulu saya SMA-nya SMA 2. Kamu SMA berapa? SMA 3 ya. SMA 3. Iya. Pernah ngajar ke SMA 2 juga saya. Siapa? Oh ya. Ngajar ke sana? Iya. Ya, iyalah, insya Allah bisa lah, Bapak. Iya, masa guru, bapaknya guru Kak, anaknya. Ibu, iya Pak. Itu biasa rumah tangga. Tapi gimana ya? Ya harus gitu sih. Agak melenceng saya. Maksudnya kan bapak pendidikannya tinggi gitu, dan saya ingin mendapatkan maksudnya hasil sendiri gitu lah. Loh iya, setelah itu kamu hasil sendiri. Iya pasti. Jadi kan ketika kamu kuliah misal melanjutkan S1 ya, kan kamu bisa sambil freelance, sambil mengerjakan apa dan sebagainya kan gitu. Jadi nggak melulu kuliah aja kalau itu ya, kamu kan bisa sambil kerja sampingan atau apa gitu. Banyak teman-teman yang freelance sekarang banyak. Teman-teman di sana banyak yang freelance. Tanya aja wes. Jamak Sama. kakak tingkat itu juga freelance. Aku takutnya nanti pas kalau freelance itu kuliahnya keteteran gitu Pak. Ya enggak. Nah itu buktinya teman-teman freelance kok. Dia kan mereka konsultasi sama kakak tingkat gitu loh. Jadi bagaimana bagi waktunya di sana gitu. Freelance itu enggak kamu ambil yang enggak full time enggak. Zakar itu pernah bantu saya misal kerjakan penelitian buat video apa atau mendesain website bisa. Kerjaannya cuma berapa ini tapi nggak ganggu kuliah. Ya tolong pertimbangkan itu. Ya. Tanggal 27 perkuliahan mulai masuk. Ini sekarang ada 5 anak yang sudah ngurus yang surat keterangan lulus itu. Sekarang kan belum kan. Nama Neman. Oke. Salam ya buat orang tuamu Iya. dari saya.